Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kenalin, nama aku Agung Saputra Wijaya dengan NPM 2216021133 dari kelas Rek A1, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin terkait teori-teori politik. Lebih tepatnya, 5 subbab yang bakal aku bahas. Yang pertama, pengertian politik, ruang lingkup ilmu politik, perkembangan teori politik klasik, dan juga teori politik kontemporer. Pembahasan yang pertama terkait pengertian politik. Menurut Machiavelli dalam bukunya Sang Pangeran, berisi nasihat Machiavelli terhadap raja atau penguasa pada waktu itu. Ajaran Machiavelli tersebut menganjurkan raja untuk tidak mempercayai siapapun, termasuk sahabat terdekatnya. Karena menurutnya, teman terdekat adalah musuh yang paling berbahaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Sehingga Machiavelli menyimpulkan bahwa politik adalah the ends justify the means, yaitu tujuan menghalalkan cara. Machiavelli juga menyatakan bahwa standar moral negarawan atau politisi harus dibedakan dengan standar moral orang biasa. Sedangkan menurut Morgenthau, pemikiran Morgenthau banyak dipengaruhi oleh Machiavelli. Menurut dia, politik is a struggle of power. Politik adalah perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, kekuasaan sendiri adalah kemampuan untuk mengendalikan pihak orang lain. Oleh karena itu, di mana ada organisasi apapun, pasti ada politik. Di mana ada seseorang atau sekelompok orang, selalu ada persaingan dan perjuangan untuk kekuasaan. Pembahasan yang selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu politik. Menurut Miriam Budiarjo, ilmu politik terbagi dalam 4 bidang, yaitu teori politik, lembaga-lembaga politik, partai politik, kelompok, golongan ataupun asosiasi, dan juga pendapat umum atau public opinion. Serta hubungan internasional politik adalah kegiatan dalam negara atau sistem politik yang menyangkut proses penentuan tujuan negara atau sistem politik dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Tujuan negara atau sistem politik pada umumnya terbagi dalam 2 klasifikasi, yaitu prosperity dan juga security. Dari berbagai definisi tentang politik, terdapat 5 konsep penting yang tercakup dalam definisi politik tersebut, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan juga pembagian serta alokasi. Kelima konsep tersebut menunjukkan adanya interaksi antara negara dan masyarakat yang menjadi fokus kajian teori-teori politik. Pembahasan yang berikutnya adalah perkembangan teori politik. Pemikiran politik awalnya dianggap sebagai cabang ilmu pengetahuan yang paling tinggi karena hubungannya sangat erat dengan sejarah filsafat politik. Filsafat sendiri dianggap sebagai puncak ilmu pengetahuan yang pernah dicapai oleh manusia. Namun, di awal abad ke-20, pendapat bahwa ilmu politik berorientasi kepada sejarah dan filsafat dianggap tidak ilmiah dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Pembagian perkembangan teori politik dibagi menjadi 2, yaitu tradisi politik dan juga tradisi kontemporer. Tradisi klasik, teori bertumpu pada tradisi Eropa Barat yang berawal dari Yunani kuno. Sedangkan tradisi kontemporer, teori bertumpu kepada tradisi Amerika Serikat sejak akhir abad 19. Pembahasan yang selanjutnya adalah teori politik klasik. Teori-teori politik klasik bersifat filsafat dan normatif, serta menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu politik tradisional seperti analisis historis, legal kelembagaan, normatif perspektif, dan juga taksonomi deskriptif. Pendekatan tradisional atau kesejahteraan terhadap teori-teori politik dipelopori oleh G.H. Sabin. Menurutnya, teori politik meliputi pernyataan faktual tentang bentuk-bentuk peristiwa yang muncul, pernyataan tentang sifat kasual, serta pernyataan bahwa sesuatu harus terjadi. Pembahasan yang terakhir terkait teori politik kontemporer. Teori politik kontemporer menekankan pada penggunaan metode-metode yang bersifat empiris dan tidak lagi menekankan pada filsafat dan deskripsi kelembagaan. Tingkat perdebatan tentang nilai-nilai dan konsep masih dalam suatu kerangka ideologi yang ada, khususnya konservatisme, liberalisme, dan sosialisme.
Ada dua tendensi. Yang pertama, profesialisasi kehidupan intelektual dan pengaruh model pengetahuan alam pada ilmu sosial dan filsafat, serta membentuk pendekatan perilaku semakin berkembang. Nah, sekian pembahasan dari aku terkait teori-teori politik. Aku ucapin terima kasih atas waktunya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.